Halo, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Otografi Vlog. Kali ini saya akan membawa Anda mengunjungi kawasan bisnis Pasar Baru Batavia tempo dulu, dan juga untuk mengetahui kondisi kekiniannya, maka saya mengunjungi TKP pada tanggal 3 September 2022 lalu. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Pasar Baru adalah kawasan perdagangan yang berpusat di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pusat perbelanjaan ini mulai hadir di kota Batavia pada tahun 1820 atau sebelum Perang Diponegoro, dan ia merupakan salah satu pusat perbelanjaan tertua di Jakarta. Orang yang berbelanja di Pasar Baru adalah orang Belanda yang tinggal di sekitar Rijswijk atau sekarang Jalan Veteran. Toko-toko di Pasar Baru sendiri dibangun bergaya arsitektur Tiongkok dan Eropa. Itu bisa kita lihat dari dokumentasi yang tersedia cukup berlimpah. Pasar Baru sendiri menyimpan sejarah yang panjang. Ia merupakan kawasan yang dibangun pada awal abad ke-19, beberapa saat setelah Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yakni Herman Willem Daendels, memulai gebrakan besar, yaitu memindahkan pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan yang semula di Oud-Batavia atau Batavia Lama atau Kota Tua sekarang dipindahkan ke Waltevreden di wilayah sekitar Lapangan Banteng. Salah satu panduan wisata yang kesohor pada tempo dulu, yakni Java the Wonderland, menggambarkan Pasar Baru sebagai rujukan saat mengunjungi kota Batavia. Keluarlah dari hotel, lalu seberangi salah satu jembatan Molenvliet, dan berjalanlah melalui jalan raya berenterah ke gereja baru Nieuwkerk, yang dekatnya terdapat kelenteng besar, dan dari Pasar Baru ke Gunung Sahari. Pada konten ini, saya juga sertakan dokumentasi perkampungan di kawasan Pasar Baru, di mana saat itu rumah-rumah penduduk masih sangat tradisional bergaya oriental maupun bergaya pribumi. Selain itu juga ada dokumentasi tentang festival pecun yang diadakan di Kali Ciliwung, serta arak-arakan dari warga etnis Tionghoa di Jalan Pasar Baru. Tak ketinggalan juga panggung boneka yang merupakan salah satu seni tradisional Tionghoa yang banyak digemari warga. Bagian ujung selatan Jalan Pasar Baru berbatasan dengan Jalan Antara dan Jalan Pasar Baru Selatan, serta Jalan Pos yang berdekatan dengan Gedung Kesenian Jakarta. Nah, di ujung selatan Jalan Pasar Baru ini ada jembatan besi yang diberi nama Pasar Baru Brook atau Jembatan Pasar Baru. Jembatan yang dilengkapi railing dari besi ini mengingatkan kita dengan Jembatan Merah di kota Surabaya. Di atas jembatan ini berdiri 4 tiang lampu yang berbahan bakar gas. Pada tahun 1920-an, jembatan ini direnovasi total hingga menjadi jembatan beton. Jembatan Pasar Baru terletak di atas Kali Ciliwung. Nah, di bawah jembatan itu ada tangkahan atau tangga yang menuju ke kali. Dari dokumentasi tempo dulu, diketahui bahwa lokasi ini menjadi pusat kegiatan mencuci pakaian, terutama bagi kaum ibu di kawasan itu. Perhatikan, di ujung selatan Pasar Baru ini banyak terdapat grafiti, billboard, atau spanduk sebagai sarana melakukan promosi produk tertentu seperti minuman keras, bir, susu, pasta gigi, obat-obatan, jamu, sepatu, peralatan olahraga, penjahit pakaian pria seperti jas, dan juga promosi yang lain. Menarik jika membahas tentang billboard ini, yaitu yang mempromosikan nama suatu penjahit atau clear makers, yakni Harioms, milik etnis India. Berdasarkan dokumentasi, billboard ini tetap hadir di lokasi yang relatif sama, sejak dari tahun 1970-an hingga kini, atau sudah sekitar 50-an tahun. Satu kata untuknya, luar biasa. Tak jauh dari jembatan Pasar Baru ke arah selatan, ada bangunan Gedung Kesenian Jakarta yang dulunya dinamakan Skolbrook. Dalam gedung ini sering diadakan pementasan opera dan sejenisnya. Sedangkan ke arah barat ada gedung yang dicat warna putih dan pernah dipakai oleh kantor berita nasional, yaitu Antara.
Agar kita bisa memperoleh informasi lengkap tentang jembatan ini serta kawasan di sekitarnya, maka saya sertakan juga dokumentasi Jika sekarang ini kita melihat kehadiran gerbang megah di pintu masuk Pasar Baru, maka berdasarkan dokumentasi Tempo dulu, diketahui bahwa gerbang itu sejak dulunya memang sudah hadir ya. Gerbang ini biasanya bergaya oriental. Mengapa? Ya, karena Jalan Pasar Baru ini dulunya adalah pecinan atau mayoritas penghuninya dari etnis Tionghoa yang lambat laun berkembang menjadi kawasan bisnis. Gerbang ini sengaja dibuat biasanya untuk merayakan sesuatu. Bahkan tak jarang ada dua gerbang yang hadir secara bersamaan. Satu dekat jembatan Pasar Baru, dan satu lagi lokasinya masih di Jalan Pasar Baru, namun berjarak sekitar 80-an meter. Di kiri dan kanan Jalan Pasar Baru biasanya dihias dengan bendera Belanda. Ujung selatan Jalan Pasar Baru berbatasan dengan Jalan Antara dan Jalan Pasar Baru Selatan, serta Jalan Pos yang berdekatan dengan Gedung Kesenian Jakarta. Ujung utara Jalan Pasar Baru berbatasan dengan Jalan Kiai Haji Samanhudi dekat Metro Pasar Baru dan Jalan Gereja Ayam atau Hanceskerk. Di sisi kiri dan kanan Jalan Pasar Baru terdapat toko pakaian, toko tekstil dan tailor, toko alat olahraga dan sepatu, toko kacamata, dan toko perhiasan emas, dan lain-lain. Dahulunya, di Pasar Baru kita juga bisa temukan penjual buku, kartu pos, mesin jahit, pena dan tinta, kertas, jam, ice cream, jamu herbal, dan lain-lain. Di Pasar Baru banyak bermukim orang India Indonesia. Orang India Indonesia ini berdagang dengan menjual kain, alat olahraga, dan sepatu. Pada tahun 2002, ada sekitar 2.000 keluarga India yang terdaftar sebagai penduduk Jakarta, dan sebagian besar di antara mereka tinggal di pusat kota, khususnya ya di kawasan Pasar Baru dan Pintu Air itu. Di kawasan ini juga terdapat tempat ibadah masyarakat India Indonesia. Di antara toko-toko lama yang masih eksis hingga kini, sebut saja Apotek Kimia Farma, Toko Li Iseng, Toko Perabot Rumah Tangga Melati, toko jam Chung Chung, dan toko kacamata Seis atau Chunli. Penjahit jas yang sudah ada sejak dulu adalah Isardas, Haryoms, dan Gehimam. Dan tempat kaum wanita berbelanja adalah di toko kain Bombay dan Lilaram. Toko-toko besar yang dulunya pernah ada diantaranya toko Europa dan toko The Zong. Pengusaha retail Matahari Putra Prima mendirikan bisnisnya di Pasar Baru pada tahun 1958. Di ujung utara Jalan Pasar Baru, dulunya merupakan pusat pedagang komik. Bioskop yang pernah ada di kawasan Pasar Baru adalah Bioskop Globe, Bioskop Capitol, dan Bioskop Astoria atau Bioskop Satria di Pintu Air. Pasar Baru merupakan tempat kelahiran rumah makan bakmi Gang Kelinci yang terkenal itu. Usaha rumah makan ini dimulai pada tahun 1957 sebagai pedagang mie gerobak di Jalan Pintu Besi depan Bioskop Globe.
Pasar baru mulai populer di kota Batavia sekitar tahun 1920-an hingga tahun 1930-an. Di tahun 1920-an, pemandangan kawasan pasar baru sudah mulai diramaikan oleh kendaraan bermotor. Ya, meski terhitung jarang karena cuma dimiliki oleh orang Eropa atau pribumi kaya raya saja. Kala itu, sado dan gerobak yang biasa terlihat mulai tersisih. Ketenaran pasar baru berlangsung hingga tahun 1970. Minimnya pembangunan mal atau pusat perbelanjaan modern pada saat itu adalah berkat bagi pasar baru. Geliat perniagaan masih dapat disaksikan di pasar baru hingga hari ini. Walau tak seramai dulu lagi, pasar baru adalah memori yang tak bisa dilepaskan bagi warga Jakarta. Penerbit Tio Tek Hong. Tio Tek Hong lahir di Pasar Baru pada tahun 1877. Ia memulai bisnis retail pada tahun 1902 dan menggunakan tempat di Jalan Pasar Baru nomor 93. Bangunannya bisa Anda amati pada dokumentasi yang saya tampilkan ini. Toko ini menjual senapan angin dan amunisi, perekam gramofon, peralatan olahraga, instrumen musik, jam, dan tentu saja aneka kartu pos yang sekarang sering kita temukan di situs lelang ebay.com atau delcampe.net. Toko Li Iseng merupakan pedagang kertas dan stasioneri yang menempati bangunan kuno 3 lantai di Jalan Pasar Baru nomor 119. Berdiri mulai tahun 1873, perusahaan keluarga ini masih dijalankan oleh cicit sang pendiri. Bisa jadi ini adalah perusahaan tertua yang masih eksis hingga kini di Jalan Pasar Baru. Toko De Zong. Toko De Zong menjadi cikal bakal Matahari Department Store. Ceritanya begini, seorang pengusaha yang menempati Jalan Pasar Baru nomor 110 mulai menjual pakaian pria pada tahun 1958 atau 60 tahun yang lalu. Kemudian setelah cukup modal, maka ia membeli toko De Zong yang artinya matahari yang berlokasi di Jalan Pasar Baru nomor 52-58. Kemudian setelah mengakuisisi De Zong, nama usahanya dirubah menjadi Sinar Matahari dan di kemudian hari dirubah lagi menjadi Matahari saja. Bangunan tak berdinding di tengah Jalan Pasar Baru. Ada bangunan tidak berdinding yang berdiri di Jalan Pasar Baru. Lokasinya adalah sekitar 150 meter dari jembatan Pasar Baru ke arah utara atau sudah cukup dekat dengan toko Tio Tek Hong. Entahlah fungsi bangunan ini apakah untuk berteduh atau untuk apa. Namun bangunan ini mengingatkan kita dengan bentuk bangunan pos perhentian yang melengkapi jalan raya pos yang diperkasai pembangunannya oleh Daendels. Tukang binatu di Kali Ciliwung. Di awal konten ini dikatakan bahwa di bawah jembatan Pasar Baru banyak kaum wanita yang mencuci baju. Ya, memang di kawasan Pasar Baru, tepatnya di Kali Ciliwung agak ke barat dekat pintu air, setiap harinya banyak pria yang berprofesi sebagai tukang binatu yang mencuci di Kali Ciliwung. Kebanyakan yang mereka cuci itu adalah kain berwarna terang atau putih. Diduga kuat itu adalah spray, sarung bantal, dan lain-lain. Siapakah pemiliknya? Diperkirakan itu milik penginapan atau hotel di kawasan itu. Kesimpulannya pada saat itu adalah kualitas air Kali Ciliwung masih layak digunakan untuk mencuci. Menariknya adalah ada dokumentasi orang-orang sedang mencuci kain, namun di dekatnya ada hewan kuda piaraan yang sedang dimandikan. No worry. Pasar Basah. Pasar baru yang sempat sangat ramai di Batavia sekitar tahun 1920-an hingga 1930-an itu, ternyata dulunya pernah hadir di sana pasar basah yang menjual unggas, ikan, sayuran, buah-buahan, perabot rumah tangga yang terbuat dari bambu, dan lain-lain.
Saya sertakan juga dokumentasi tempo dulunya sebagai bukti. Demikian ulasan kali ini tentang kawasan pecinan yang bernama Pasar Baru yang sudah berubah menjadi kawasan bisnis dan sempat berjaya di kota Batavia sekitar tahun 1920-an hingga tahun 1930-an. Sampai bertemu kembali pada konten selanjutnya yang tak kalah menarik. Please like, comment, and subscribe.